Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita Matematika Teknik 1 ya, pertemuan keempat. Pokok bahasan kita adalah deret konvergen dan divergen, kemudian kaidah dan uji kekonvergenan ya. Nah, di sini judul kita deret konvergen dan divergen. Deret yang jumlah n sukunya menuju harga tertentu, jika n-nya menuju tak terhingga ya, dia mendapatkan harga ya, harganya ada, maka disebut deretnya konvergen atau mengumpul ya. Nah, jika Sn atau jumlahnya tidak menuju harga tertentu untuk n menuju tak terhingga ya, tidak tahu harganya berapa, maka deretnya disebut deret divergen. Contoh seperti nomor 1 ini, tinjaulah deret ukur 1 plus 1/3 plus 1/9 plus 1/27 plus 1/81 terus sampai nanti dia berapa ya di sini. Nah, ini kita jawab bahwa ini adalah suku pertama, ini R-nya yaitu suku kedua dibagi suku pertama ya. Nah, ini jawab A sama dengan 1, R-nya 1/3 bagi 1 sama dengan 1/3. Nah, ini rumus ukur deret ukur, rumus jumlah ya, rumus jumlah deret, ini kan deret ukur ya. Rumus jumlah deret ukur itu A1 min R pangkat N per 1 min R. Jadi A buka kurung 1 min R pangkat N tutup kurung dibagi 1 min R. Kita masukkan angkanya, A-nya 1 min, R-nya 1/3 pangkat N per 1 min 1/3 ya. 1 min 1/3 kan 2/3. Nah, ini kita masukkan harganya. Ini kalau kita balik pindah ke atas 3/2 ya. Jadi ini 1 min 1/3 pangkat N. Nah, sesuatu pangkat, nah ini nanti kita masukkan menuju tak terhingga ya, limitnya. Sesuatu yang menuju tak terhingga nanti hasilnya 0 ya. Maka hasil jumlahnya itu terakhir adalah 3/2, artinya menuju atau menuju ke sebuah harga tertentu ya. Nah, jika n-nya menuju tak terhingga, kemudian deret yang dihasilkan itu adalah harga tertentu, mempunyai harga tertentu, maka harganya adalah 3/2, maka deretnya disebut konvergen ya. Nah, contoh nomor 2, jika deret ukurnya 1 plus 3 plus 9 terus sampai tak terhingga, di sini hasilnya berapa ya. Nah, jika kita masukkan harganya, A sama dengan 1, R-nya 3 bagi 1 3, masukkan harganya, maka jumlah terakhirnya nanti ya, jadi ini 1 min 3 pangkat N per min 2, ini kan 1 min 3 kan min 2 ya. Nah, lalu ini kita nanti 3 pangkat N, ininya jadi plus ya, 3 pangkat N min 1 ya, ini jadi plus ya. Kemudian limit N menuju tak terhingga, ini akan menghasilkan nanti seperti ini. Maka tak terhingga dibagi dikurang 1/2 ya, hasilnya tak terhingga ya. Nah, artinya ini tidak ada tentu, nggak tentu berapa harga tak terhingga itu kan kita nggak tahu. Artinya ini harganya numerik ya, jadi numerik tertentu, maka deretnya disebut divergen. Jadi tidak ada harga, tidak tahu harganya berapa, maka deretnya disebut deret divergen. Nah, sekarang untuk yang judul kaidah uji kekonvergenan, balik dengan yang tadi, beda lagi ya. Nih, katanya suatu deret tidak mungkin konvergen kecuali bila suku-suku akhirnya menuju 0, yaitu, nah jadi suku akhirnya hasilnya 0, dia disebut divergen. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi kan tak terhingga, dia divergen. Kalau ada harga tertentu, dia disebut konvergen. Kalau ini dia terbalik ya. Jadi dia ada harga tertentu menuju 0 disebut divergen. Nah, contoh ya, ini contohnya seperti ini. Ini contohnya. Jadi UN-nya nanti kan terakhir dia menuju tak terhingga ya, menuju 0, tetapi bukan 0. Karena ini kan seperberapa terus kecil, tetapi dia suku terakhirnya UN sama dengan 0 menuju 0 tapi bukan 0, maka deretnya disebut divergen ya, kebalikan dari yang tadi. Nah, contoh yang ini 1 tambah 3 tambah dan seterusnya berapa sampai suku terakhir UN-nya tidak sama dengan 0. Karena ini kan plus tinggi, angkanya tidak sama dengan 0 ya, maka deretnya disebut konvergen ya. Nah, ini untuk kaidah, kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Catatan, jika limit UN-nya sama dengan 0, maka deretnya mungkin konvergen atau divergen. Jadi kita harus uji dulu ya.
Nah, jika UN-nya sama dengan 0, maka deret tersebut pasti divergen. Nah, sekarang uji kekonvergenan, lain lagi, namanya uji perbandingan. Beda lagi dengan yang tadi ya. Nah, jadi 1 per 1 pangkat P plus 1 per 2 pangkat P plus 1 per 3 pangkat P dan seterusnya sampai ke jumlah 1 per N pangkat P. Nah, jika P-nya lebih besar dari 1, maka daerahnya disebut konvergen ya. Nah, jika P-nya lebih kecil sama dengan 1, maka daerahnya divergen ya. Nah, contoh deret 1 per N pangkat kuadrat pangkat 2, apakah divergen atau konvergen? Kita masukkan ya. Jika P-nya lebih besar dari 1, misalnya P-nya 2 dan seterusnya, maka daerahnya disebut konvergen. Jika P-nya lebih kecil sama dengan 1, kita masukkan pangkat 1 atau pangkat 0, pangkat min ya, maka hasilnya disebut dengan divergen ya. Nah, itu disebut dengan uji kekonvergenan dengan uji perbandingan ya. Nah, sekarang ada lagi uji konvergen itu dengan pembagian A lembet. Nah, kita misalkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik sampai ke UN adalah deret dengan suku-suku positif. Carilah pernyataan untuk UN dan UN plus 1, yakni suku ke N dan ke N tambah 1. Dan kemudian bentuk pembagiannya UN plus 1 per UN. Tentukanlah harga limit bila N menuju tak perintah. Nah, ini catatan, jika limit UN plus 1 per UN nya lebih kecil dari 1, hasilnya nanti ya, maka deretnya disebut konvergen. Nah, jika UN plus 1 per UN lebih besar dari 1, maka deretnya sama dengan divergen atau disebut divergen. Nah, jika UN tambah 1 per UN yang sama dengan 1, maka deretnya bisa divergen atau bisa juga konvergen ya. Ini menurut uji kekonvergenan menurut A lembet ya, A lembet, pembagian A lembet. Nah, sekarang ada lagi deret secara umum atau kekonvergenan mutlak. Beda lagi nih, ada pendapat lagi ya. Deret yang sukunya bergantian positif dan negatif seperti ini. Positif, tadi ini positif negatif, positif negatif, positif negatif dan seterusnya disebut konvergen. Nah, jika deretnya tidak ada bergantian, ini positif saja disebut divergen atau negatif saja disebut divergen ya. Deret dengan sukunya, nah ini harga mutlak, artinya kalau dia negatif semua nanti di harga mutrakin ya. Nah, jadi dia disebut dengan divergen. Yang ini jika berselang-seling disebut konvergen ya. Paham ya? Jika UN menyatakan suku KN pada umumnya bisa positif bisa negatif. Nah, ini positif negatif. Ini yang bisa positif saja, bisa negatif saja, nanti di harga mutrakin pasti dia positif ya. Ini disebut konvergen, ini disebut divergen ya. Nah, contoh ini sigma UN sama dengan, nah ini berarti kan dia apa? Ini konvergen ya, seperti contoh tadi. Sedangkan yang di bawah ini ya, nah ini kita buat sigma, nah itu dia disebut dengan divergen ya. Jika sigma UN konvergen, maka UN pasti konvergen ya. Nah, ini kalau sigmanya. Jika sigmanya divergen ya pasti ininya UN-nya juga divergen ya. Nah, demikianlah penjelasan untuk pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan mahasiswa paham. Itu hanya teori dan contoh soal ya. Ada beberapa menyatakan tentang konvergen dan divergen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.